Top FM. More music variety. Top. Marhaban ya Ramadan. Ramadan bertabur pahala. Kembali lagi di 95.1 Radio Inspirasi kita semua. Dan temannya kali ini spesial juga ya. Kita masih bersama narasumber kita. Berarti ini Bapak terakhir ya Pak ya? Atau masih ada lagi besok? Terakhir ya? Berarti terus saya terakhir. Terakhir, oke. Sayang sekali ya. Jadi temannya harus yang ngefans nih ya sama Pak Mas Ruhan harus ayo tanyanya sekarang gitu ya. Karena besok-besok Bapak sudah nggak ngisi lagi gitu. Mungkin nanti di lain acara ya Pak ya, kita akan ketemu lagi begitu. Oke Pak, kemudian ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Sabe, tolong ditanyain untuk Pak Ustadz, kira-kira apa sih Kak pentingnya beribadah dengan kolbu? Kolbu itu berarti hati ya Pak ya? Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap ibadah itu pangkalnya ada di hati. Dalam suatu riwayat disebutkan, ala bil jasati mulgotan ba'ida soluha sair amalihi wa ida pasada sair amali ala wahyal qalbu. Jadi ketahuilah bahwa di dalam badan ada segumpal daging yang apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh anggota badan ataupun ibadahnya itu adalah baik. Tetapi apabila di segumpal daging itu adalah jelek, maka seluruh ibadah juga akan jelek. Apa? Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Ya, itu. Jadi pentingnya ibadah dalam hati. Jadi setiap ibadah yang tidak disertai dengan ikhlas, ikhlas adanya di hati, maka ibadah itu tidak akan ada manfaatnya, tidak diterima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi iman kita percaya, Islam kita itu adalah pasrah. Kita sholat percaya bahwa itu adalah perintah Gusti Allah. Kita beriman kepada Allah, berarti kita harus melaksanakan perintah Allah. Kemudian setelah kita melaksanakan perintah Allah, kita harus ada tata krama. Ya. Sering saya contohkan, kita mau nyanyi boleh, nyanyi boleh, tetapi kalau nyanyinya di masjid dalam keadaan ada orang yang berkhutbah, ya babak belur. Jadi jangan disamakan. Nyung kalau nyanyi di sawah kan boleh, nggak jadi banyak. Iya kok tanding sawah karep ya sampai telak sowek ya karep-karep. Ya. Yang penting sadar tempat ya Pak ya. Iya, jadi harus tahu tempat. Jadi wong tua rene kombinasi jadi wong tua. Oke. Terima kasih. Jadi semua ada di hati. Maka dalam surat itu Wal Fajri dalam ayat terakhir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan marudiyah wadkhuli ibadi wadkhuli jannat. Iya, aja nyombe sing ngomong. Iya kali-kali ternyata ya. Takut salah gitu ya. Ngomong. Jadi seperti itu adalah hati adalah ya muqallibal qulub. Jadi hati merupakan sentral. Jadi kebaikan ibadah itu ada pada hati. Maka saya sering tebak-tebakan wong mati sing lara apane, gue sing bisa jawab ngoding Mbak Sabet aplikasi uang 10.000. Ada yang matanya, ada yang kakinya, nggak ada orang mati kemudian megang mata, nggak ada. Sing diutang kok megang pikiran, nggak ada. Paling megang itu megang hati begini. Nah, jadi kalau wong mati ya tangannya ning dada. Lang asing manang kerik. Itu menunjukkan bahwa yang akan dibawa adalah sesuatu yang ada dalam hati. Ayat Tuhan nafsul mutmainnah.
berterima kasih. Berarti memang kalau misalkan orang meninggal itu emang simbolisnya kayak gini ya Pak ya. Simbolisnya seperti itu. Oke, terkait tadi membicarakan perihal ibadah ya Pak ya. Kalau ini kan zamannya media sosial Iya. gitu ya. Ada orang yang misalkan beliau lagi sholat di sepertiga malam gitu ya Pak. Terus kemudian nanti diposting Bismillahirrahmanirrahim menjemput rezeki di malam hari dan sebagainya. Nah, menurut Bapak terkait ibadah posting ini seperti apa sih Pak hukumnya? Ya, jadi itu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya untuk memamerkan ya berarti itu kan pamer. Tapi kalau tidak ya nggak jadi masalah. Karena untuk umpamanya memberikan inspirasi ataupun mungkin rangsangan kepada orang lain supaya termotivasi untuk beribadah ya nggak jadi masalah. Yang penting tadi ikhlas. Jadi ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Pamangkana hijratuhu ilallahi wa ila rasul fa hijratuhu ilallahi wa ila rasul. Pamangkana hijratu ila dunya aw imraati maka yungkihuha. Barang siapa yang hijrahnya untuk harta benda ataupun dunia dan perempuan ya maka akan mendapatkan dan menikahi perempuan itu. Jadi kesimpulannya bahwa setiap itu ada pada hati. Oke, kalau misalkan berbicara ikhlas ya Pak, kadang orang-orang kan ada nggak apa-apa kita nandur sekarang nanti kita akan panen pada waktunya begitu. Nah itu kan berarti pamrih nggak sih Pak ikutnya. Nah menurut Bapak nih apa yang perlu diwaspadai? Kayak misalkan nih sahabat nih berpikir bahwa sahabat kali ini harus harus baik sama ponakan sahabat supaya nanti kalau sahabat udah tua gitu ada yang ngurusin dan sebagainya gitu ya Pak ya. Kan banyak orang yang berpikiran seperti itu terkadang. Menurut Bapak apa yang perlu diwaspadai ketika kita berbuat baik tapi kita berpikir seperti itu Pak, jadi berpikir pamrih ke depan? Ya. Itu juga boleh dan itu tidak jadi masalah. Yang penting tadi, jadi dalam istilah agama itu diperbaiki dulu keniatannya. Jadi itu merupakan satu pelajaran. Jadi bukan berarti kalau seperti itu tidak ikhlas ya tidak. Tidak dinamakan tidak ikhlas. Jadi ini memberikan satu pendidikan kepada generasi supaya kita itu berbuat yang baik. Ya. Jadi banyak dalam ayat Al-Qur'an itu banyak sekali terangkan tentang kekhawatiran diri kita terhadap generasi-generasi yang akan datang. Wal yahsalladzi law taraku min dzurriyyatin ti'aban. Jadi hendaklah kita itu takut terhadap generasi-generasi yang akan datang, terutama terhadap masalah-masalah tauhid, masalah-masalah ibadah, akhlak dan lain sebagainya. Kita harus takut. Jadi harus takut supaya anak-anak itu menjadi orang yang berguna. Nah itu yang bisa disebut dengan amalun jariyah. Jadi nggak apa-apa itu. Yang penting itu tadi hatinya itu mengikhlas karena betul-betul memberikan satu pengajaran, pendidikan kepada orang yang sekarang supaya menjadi orang yang baik, senantiasa berbuat baik gitu ya Pak ya. Masa yang akan datang boleh itu. Jadi nggak apa-apa ya. Barangkali nanti untuk motivasi, yang penting niatnya. Oke, sebelumnya saya juga ini sih Pak penasaran terkait dengan budaya Ramadan gitu. Nah kalau misalkan zaman sekarang itu kan Ramadan itu identik dengan petasan gitu ya Pak ya. Nah sebenarnya Pak di luar dari petasan ini terkhusus pada zaman Bapak dahulu ya Pak ya. Bapak kan sudah cukup senior begitu. Nah iya Pak, selain beledugan dan juga petasan begitu, kira-kira dulu pernah ada budaya-budaya Ramadan apa Pak yang sekiranya menarik dan bisa diteladani anak-anak zaman sekarang? Kalau budaya dulu ya, ini mungkin bukan budaya ya, kebiasaan ya kayak namanya tadarus yang sekarang itu memang subhanallah sudah sangat jarang. Ya, kemudian itu budaya-budaya membangunkan sahur itu juga
perlu ditiru oleh orang-orang sekarang. Ataupun mungkin kalau zaman dulu itu pakainya bledugan karena memang sesuatu itu masih bersifat ya sederhana. Kalau sekarang pakai petasan. Yang penting selagi itu tidak membahayakan ataupun ada manfaatnya ya bisa. Jadi pada umpamanya ngomong-ngomong nawong, lah mendingan bledugan ya, jadi senang, jadi ora kerasa. Itu kan yang niatnya itu tadi meninggalkan sesuatu yang tidak yang baik. kiranya nggak baik jadi baik. Ya, gitu. Jadi kalau dalam usul fikih al aslu pisain al ibahah tak ya dulu ala dalili bitahrimi au wujubi dan lain sebagainya. Jadi sesuatu itu ya asalnya itu boleh. Kemudian kecuali nanti ada hal-hal yang menunjukkan hukum wajib, sunnah dan mubah dan lain sebagainya. Itu seperti ya kayak mamanya contoh mamanya kayak dalam Sunan Hira apa siapa yang itu pakai lirilir itu. Iya. Ya bling-bling yang caangon berdakwa dengan syair ya Pak ya. Penekna Blimbing kue. Jadi tergantung itu tadi. Hanya berdugaan itu juga termasuk ya ada filosofinya ataupun ada manfaatnya orang-orang dulu. Kreativitas anak. Dan memang ya untuk memberikan satu kesenangan, idholus surur juga sodakotan. Jadi tergantung menyikapi kita semuanya manfaat atau tidak. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman ya. Oke. Jadi nggak apa-apa ya Pak ya, biar ada euforia Ramadannya gitu. Oke. Terus ini juga Pak, di media sosial itu lagi ramai sekali pembahasan mengenai yang ini buka-buka sahur. Jadi bukain orang sahur gitu Pak. Tapi lewatnya itu speaker musola ataupun masjid. Nanti pakainya tuh video-video lucu gitu loh Pak. Orang-orang bangunin sahur. Kemudian ada juga orang-orang yang mengomentari tentang orang-orang yang membangunin sahur yang pakai kentongan dan sebagainya rame-rame gitu loh Pak. Nah kan ada yang suka, ada pula yang nggak suka ya Pak ya. Nah mungkin sahabat meminta pendapat dari Bapak nih Pak. Terkhusus ini mungkin kan banyak anak muda yang lagi dengerin ya Pak ya. Pembelaan Bapak terhadap orang-orang yang membangunkan sahur seperti apa. Kemudian terhadap orang-orang yang tidak suka orang-orang yang membangunin sahur seperti apa. Jadi pada intinya apapun yang dilakukan oleh kita selagi itu tidak membuat maudorot ataupun kerusakan ataupun bahaya, di antaranya bahaya itu situ ada menyinggung orang, mengganggu orang, ya boleh-boleh saja, boleh. Apalagi kalau umpamanya ada manfaatnya, ada manfaatnya. Jadi satu tujuan tapi bisa dilaksanakan dengan berbagai macam cara baik ya. Maka tadi disebutkan sesuatu yang baik apabila tidak disertai dengan akhlakul karimah maka tidak akan baik. Membangun orang sahur itu bagus, tapi kalau caranya hauk-haukan ya jadi tidak baik. Nah itu dia poinnya. Ya itu. Jadi ya, maka ada iman, Islam, harus ada ihsan. Kita percaya, kita melaksanakan, harus ada tata krama. Ya, kita sholat baik, di sholat itu baik, perintah agama. Tapi kalau sholatnya kembali melayu-melayu, bari lari-lari, kok melayu-melayu kelalen, nggak apa-apa. Lari, kemudian sholat kok ya ada orang lagi sujud, jorogena ditonjok, kan nggak baik akhirnya. Kalau tidak ada tata krama, kita bertamu. Jam 3 malam bertamu baik nggak Bet? Baik. Tapi kalau jam 3 jam 3 malam itu jejak emangnya tidak baik dari kita ya. Tadi saya katakan kita nyanyi boleh, tapi karena nyanyinya di masjid lagi anak ngaji ya tidak baik. Jadi semua itu harus ada 3 namanya disebut dengan rukun agama, iman, Islam dan ihsan.
Jadi sesuatu yang tidak baik, yang baik pun kalau tidak disertai dengan akhlakul karimah, tata krama, ya tidak baik. Contoh tadi, qaulum makrufun khairun min sodakotin yatbau. Sodako baik atau tidak? Baik. Tapi kalau tidak ada tata krama, diomong-omongkan, terus cara ngasihnya, jadi tidak baik. Jadi kita ngasih sodako, ya. Caranya umpamanya kita ngasih coklat ke Mbak Sapet, kemudian cara ngasihnya itu langsung ke dilempar atau di mulutnya itu makan, ya. Maka itu tidak baik. Jadi kesimpulannya bahwa sesuatu yang baik pun apabila tidak disertai dengan akhlakul karimah pasti tidak baik. Apalagi yang tidak baik. Jadi sesuatu itu membangun orang sahur itu bagus, tapi tanpa ada tata krama yang baik, dengan model-model yang baik, maka tidak. Nah, inilah kadang-kadang yang menjadi persoalan bagi kita. Jadi sekarang akhlakul karimah itu sudah sangat banyak sekali yang ditinggalkan. Dengan dalih modernisasi, dengan dalih zaman now dan lain sebagainya, ataupun dengan stigma baper ya Pak ya, dikit-dikit baper gitu. Baper dikit-dikit zaman now, itu jadi ya akhlakul karimah. Bu istuli utamima makarimal akhlak. Jadi Gusti Kanjeng Nabi diutus ya untuk makarimal akhlak, untuk menyempurnakan, ataupun ada yang disebut dengan mahasinal akhlak, untuk memperbaiki akhlak orang pada waktu itu ya sampai sekarang. Terima kasih. Jadi teman-teman ini penuh dengan inspirasi dan juga hikmah ya. Jadi untuk yang bingung kira-kira nanti malam mau bangunin sahur apa enggak apa-apa ya Pak ya. Asal etikanya dipakai seperti itu. Kayak misalkan kan ada yang sambil bangunin orang sahur tapi sambil ngata-ngatain seperti itu kan ada ya Pak ya. Itu jangan ditiru gitu. Dan jangan sampai misalkan sebenarnya niatnya bagus ngebangunin sahur tapi malah merugikan yang lain ya Pak ya. Karena satunya nggak sopan, akhirnya semuanya tidak boleh menjalankan tradisi pembangunan sahur seperti itu. Oke deh teman-teman, untuk mendengarkan inspirasi ataupun hikmah selanjutnya ya, kita akan kembali dulu ke jeda iklan berikut ini. Pokoknya untuk yang masih penasaran dan juga mau telepon interaktif, nanti kita langsung aja bergabung di sesi terakhir ya. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan bertabur pahala. 95.1 Radio Top FM ya, inspirasi kita semua. Dan kali ini kita masih bersama dengan Live Talk ya, ada inspirasi hikmah Ramadan mengenai beberapa kualitas puasa gitu ya. Nah sebelum ditutup nih Pak Mas Ruhan ya, karena waktunya sudah cukup sore, ini pertanyaan pamungkas ya Pak ya, ataupun pertanyaan terakhir. Pak Ustadz minta tips dan sarannya dong supaya kualitas puasanya terjaga, dari Niami. Oke, silahkan Pak untuk dijawab terlebih dahulu. Tips kualitas puasa supaya meningkat. Tip bukan tip recorder ya. Iya betul, bukan tips pakai S ya Pak. Kualitas puasa. Jadi yang pertama adalah isilah bulan puasa itu dengan amal-amalan yang soleh. Perilaku-perilaku yang terpuji ya, amalan yang soleh itu dapat meningkatkan kualitas puasa kita. Kemudian hindarilah ataupun buanglah sesuatu yang jelek, kebiasaan-kebiasaan buruk ya, itu. Terutama ya dengan adanya pengaruh zaman, pengaruh perilaku manusia. Jadi banyak sekali kata orang tua salah kaprah bener orang lumrah. Jadi banyak yang salah tapi sudah dikatakan sebagai sesuatu yang lumrah itu. Padahal itu sesuatu yang tidak baik ya. Jadi simpulannya bahwa untuk tip untuk
meningkatkan kualitas puasa, maka perbuatlah ataupun jalankanlah ya, sesuatu yang baik gitu. Banyak sekali termasuk itu tadarus, kemudian zikir, kemudian beramal soleh, ibadah yang sunnah dan lain sebagainya. Nah itu yang dapat menjadikan ataupun meningkatkan kualitas puasa. Oke, itu dia ya. Semoga sudah terjawab ya, Kak Niami. Ini baru saja masuk tadi ya. Untung saja belum telat. Oke, karena sudah jam 5 lebih gitu ya. Mungkin terakhir closing statement Pak dari Pak Mas Ruhan. Terima kasih untuk kesimpulannya bahwa marilah kita isi bulan puasa ini dengan melaksanakan, dengan berpuasa yang baik, dengan menjalankan fadilah puasa, amalan-amalan yang baik, sehingga dengan amalan-amalan yang baik itu puasa kita akan menjadi puasa yang berkualitas, puasa yang mempunyai asar yang baik, yang besar bagi kita sekalian. Dalam hal ini adalah tingkatan ataupun derajat ketakwaan akan kita dapatkan. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat ucapkan terima kasih sekali untuk Pak Mas Ruhan yang sudah hadir untuk sore hari ini ya. Walaupun tadi hujan deras sekali, tapi beliau masih menyempatkan diri untuk berbagi ya untuk kita semua. Dan temannya jangan lupa untuk mengikuti acara-acara lagi ya. Nanti kita masih on air sampai nanti malam dengan DJ yang berbeda-beda gitu ya. Jadi tetap stay tune aja, dan saya juga pamit undur diri ya. Mohon maaf sekali kalau misalkan nanti ada yang pesannya masuk kemudian tidak terbaca karena disudahi gitu ya segmen kali ini. Kalau yang mau bertanya bisa langsung besok aja ya untuk sesi selanjutnya. Pokoknya update temanya ada di Facebook dan juga Instagram, jadi langsung aja meluncur gitu ya. Oke, dan kata terakhir dari Sabet ya untuk sesi terakhir hari ini, ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan juga kebahagiaan ketika nanti bertemu dengan Tuhannya. Oke, dan sampai jumpa, sahabat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi Top FM. More music variety.